Autor POV. Cafe *****. Januar mulai mendekati perusahaan Lukoil, dia menyamar sebagai perusahaan baru yang merambah di bidang pertambangan minyak bumi. Proposal pengajuan kerjasama telah dia berikan dan hari ini dia akan bertemu dengan manajer perusahaan tersebut untuk penandatanganan berkas. Seorang wanita tinggi semampai berdiri anggun di hadapan Januar, nafas Januar tertahan kala wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Dengan Tuan Simon dari Umbrella Corporation, tanya wanita itu sambil mengeritkan dahi. Apa Anda pecinta Resident Evil? Kekehnya membuyarkan lamunannya yang melanglang buana. Ah, yup, saya suka Jill Valentine, dan Anda mirip sekali dengan dia, ucap Januar ngawur. Begini jadinya jika Januar sudah terpesona pada seseorang yang menurutnya menarik, sepertinya misi kali ini akan berakhir tidak baik. Wanita itu tergelak tidak tertahankan. Hahaha, Anda sangat lucu. Tapi, bolehkah saya duduk dulu? Kakiku mulai pegal karena terlalu lama berdiri. Januar salah tingkah dan segera bangkit dari duduknya. Pria itu menggeret kursi mempersilahkan wanita itu untuk duduk. Terima kasih. Sama-sama. Wanita itu tersenyum dan berhasil menancapkan panah cupit pada jantung Januar. JLEB. Sebastian yang duduk tidak jauh dari tempat Januar berada hanya bisa mengusap wajah kasar. Bisa gawat kalau begini, gumamnya. Entah mengapa pula Januar memilih nama sebuah perusahaan dalam video games sebagai perusahaan samarannya. Tidak hanya wibu, Januar juga seorang gamer sejati. Seleranya tidak biasa, dan kali ini pria itu tidak berkutik di hadapan wanita perwakilan Lukoil yang bagai jelmaan dari tokoh 2D dalam game. Tidak sampai di situ, Januar menyamar dengan nama lain, yaitu Simon. Perkenalkan, saya Rahel, General Manager Lukoil, ucapnya seraya mengulurkan tangan pada Januar. Januar menyambut dan mengecup punggung tangan wanita itu, Sebastian sampai berdiri dari duduknya dengan mata melotot. Gerakannya menarik perhatian Rahel dan Januar, Sebastian hanya berdehem lalu kembali duduk. Kau mengenalnya? Tanya Rahel pada Januar. Nope, jawabnya cepat sambil mengedikkan bahu. Sebastian hanya bisa menahan dongkol di seberang sana. Dia akan mengadukan segala tingkah Januar pada Charles. Lihat dia, asik pacaran sedangkan yang lain sibuk mencari adiknya, gerutu Sebastian. Januar mengabaikan segala kode dan peringatan dari Sebastian, dia sibuk mengamati wanita cantik di hadapannya ini. Entah apa yang Januar pikirkan. Apa dia lupa misi utamanya menyamar? Tuan Simon, pihak kami tertarik dengan tawaran kerjasama Anda meski kami masih menyaksikan perusahaan Anda yang bisa dibilang baru. Kami tidak bisa mengambil resiko, tapi semua itu bisa dipertimbangkan jika Anda mau menaruh 70% saham Anda pada kami sebagai jaminan, Rahel berkata dengan lugas. Baik, saya setuju. Jawabnya cepat. Wanita itu tampak terkejut, Januar langsung mengiyakan tawarannya yang bisa saja merugikan pihak Januar. Apa? Saya bilang, saya setuju. Saya akan menaruh 70% saham perusahaan saya pada perusahaan Anda, Nona Rahel, jelas Januar. Wow, saya pikir pertemuan ini akan berakhir alot. Terima kasih atas kerjasamanya. Rahel tersenyum puas. Januar pun menandatangani berkas kerjasama antar perusahaannya dengan Lukoil. Saat Rahel ingin pamit Januar mengajak untuk bertemu kembali di lain hari, wanita itu menyetujuinya dan memberi nomor ponselnya untuk mengatur waktu pertemuan selanjutnya. Sebastian segera mendekati Januar ketika wanita itu telah pergi. Tuan, apa Tuan lupa dengan tujuan bekerja sama dengan mereka? Tidak, aku tidak lupa. Tenang saja Sebastian, apa kau tahu siapa Rahel? Sebastian menggeleng dengan wajah polos. Dia adik Ishak. Sebelum aku mendirikan perusahaan ini, aku terlebih dahulu menyelidiki Ishak, dan aku menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata Ishak memiliki adik beda ibu di tanah air, terang Januar membuat Sebastian melongo. Dia sama sekali tidak tahu, apalagi terlihat seberapa fasih Nona Rahel berbahasa Indonesia membuatnya Sebastian tidak menyangka jika mereka berdua bersaudara. Lalu, apa yang akan Tuan lakukan? Tuan sepertinya menyukai Nona Rahel, selidik Sebastian. Januar tersenyum. Pria itu sangat mirip dengan Elara, paras mereka serupa hanya berbeda gender. Hampir saja Sebastian terpesona. R-A-H-A-S-I-A, serunya sambil berlalu. Elara POV. 2 hari berlalu sejak aku masuk rumah sakit,
dan aku tidak menemukan keberadaan Ares yang sempat mengejutkanku. Aku mengamati sekitar, perawat serta dokter berkebangsaan asing. Jika aku tidak salah dengar dari bahasanya, aku kini berada di negeri tirai besi atau negeri beruang putih, Rusia. Ares membawaku ke luar negeri, pria itu sudah hilang akal. Apa yang sebenarnya ada di kepalanya? Aku memutar otak agar tahu di mana letak keberadaanku sekarang, agar aku bisa menghubungi Charles sesegera mungkin. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu semua yang di sekelilingku adalah orang suruhan Ares, jadi tidak mungkin mengorek informasi dari mereka. Yang ada malah membuat pertahanan mereka menjadi semakin ketat. Seorang pria yang aku lihat selalu datang memberikan instruksi pada setiap bodyguard yang berjaga di depan pintu kamarku. Wajahnya tidak asing, siapa? Nyonya, waktunya minum obat, tegur perawat dengan bahasa Inggris. Mereka mengetahui aku yang tidak mahir bahasa Rusia. Aku hanya mengangguk dan meminum obatku. Aku berusaha mencuri pandang pada pria yang selalu berbincang dengan bodyguard. Mungkin aku bisa meminta bantuannya. Setidaknya, kami satu kebangsaan. Aku akan membujuknya dan memohon jika perlu. Pria itu bersitatap dengan diriku, aku tersenyum dan mengangguk. Pria itu membalas senyumanku namun, tidak lama segera pergi meninggalkanku dengan segala harapan. Sungguh aku bagai dalam sangkar emas, semua yang aku butuhkan semua berlimpah tapi hatiku hampa. Aku mengaduk-aduk makanan yang sebenarnya sangat menggugah selera, tapi nafsu makanku menyusut kala mengingat suamiku yang jauh di belahan bumi lain. Aku merindukan pria mudaku, aku sangat merindukannya, air mataku menetes membasahi selimut rumah sakit. Charles, bisikku dengan tubuh bergetar. Sungguh, tidak bolehkah aku bahagia bersama orang yang aku cintai? Aku lelah, Tuhan. Nyonya, aku mendongak kala mendengar panggilan seseorang. Pria itu, yang tadi membalas senyumanku kini ada di hadapanku. Makanlah, kasihan bayi Anda nanti akan kekurangan gizi. Kamu, saya Denny, asisten Tuan Ares yang baru, jelasnya. Aku melebarkan mata. Di mana Romi? Beliau sudah lama diberhentikan karena penggelapan dana di cabang Bali, Nyonya. Jadi sekarang kamu orang kepercayaan Ares. Denny mengangguk, aku langsung menggapai tangannya. Mengiba dengan wajah memelas. Tolong aku ingin pulang, bisakah kau membantuku? Pria itu terhenyak dengan sikapku yang tiba-tiba. Nyonya, maaf, Denny berusaha menarik tangannya. Setidaknya kau menolong bayiku, kumohon. Denny melepaskan tanganku darinya. Maaf Nyonya, saya tidak mungkin mengkhianati Tuan Ares, jaga diri Anda baik-baik. Pria itu beringsut menjauh dan beranjak pergi. Apa aku terlihat baik-baik saja? Bagaimana jadinya seorang anak tanpa kehadiran ayahnya? Apa kau tidak iba? Tidakkah kau merasa kasihan padaku? Sebagai sesama manusia, teriakku padanya yang di ambang pintu. Pria itu menunduk dan berkata lirih. Maafkan saya Nyonya. Denny meninggalkan aku begitu saja, membuat amarahku memuncak. Apa salahku hingga diperlakukan seperti ini? Di mana kau Ares? Keluar, pulangkan aku. Aku berteriak ke arah CCTV yang terpasang di sudut ruangan Autorpov. Bobby menghubungi Ares untuk menanyakan bagaimana nasib Sophie dan Romi ke depan. Tuan Ares, apa yang sebaiknya saya lakukan dengan dua orang itu? Terserah kau mau apakan, aku sudah tidak berurusan dengan mereka lagi, dan aku sekarang sudah pindah ke tempat yang sangat jauh jadi aku serahkan semua padamu. Anda pindah. Kemana? Rusia, aku memulai hidup baruku di sini bersama istriku. Istri, Anda menikah lagi? Tidak, sejak awal istriku hanya satu. Wanita yang bersamamu hanya simpananku, dan aku menyesalinya. Maksud Anda Nyonya Elara, Anda sekarang bersamanya. Ya, kami akan menjadi keluarga utuh kembali. Bersama anak-anak kami. Selamat Tuan, saya senang mendengarnya. Terima kasih, aku akan menutup sambungan. Sisa pembayaranmu akan ku transfer dari sini. Siap Tuan. Di balik dinding Sophie menguping pembicaraan Bobby dengan Ares. Tangan wanita itu gemetar menahan amarah. Ares kini hidup bahagia dengan mantan istrinya, hati Sophie terkoyak saat mendengar Ares hidup bahagia dengan anak-anak mereka. Termasuk Hades. Sophie tidak rela, anaknya diasuh oleh wanita yang hingga kini dibencinya. Tidak akan dia biarkan Elara kembali merenggut miliknya. Ares beserta Hades hanya untuknya. Sophie segera memasuki kamar saat Bobby berjalan menuju dirinya berdiri saat ini.
Tidak lama Bobby memasuki kamar di mana Sophie pura-pura tertidur. Pria itu membuka brankas berisikan buntalan uang dolar di sana. Sophie mengintip dari balik selimut, berusaha mengingat kombinasi angka brankas milik Bobby. Wanita itu mengatur rencana di dalam kepalanya untuk membalas semua yang telah dialaminya. Malam itu Sophie menemani Bobby untuk mabuk bersamanya, mengalihkan para anak buah Bobby bahwa dia sedang bersenang-senang dengan bosnya. Sophie menahan semua minuman di dalam mulutnya dengan lidahnya dan memuntahkannya ke wastafel saat dia izin ke kamar mandi pada Bobby. Ketika pria itu mabuk parah, Sophie segera menikam dada Bobby dengan pisau buah yang diambilnya tadi pagi. JLEB, HHPPPMM. Sophie membekap mulut Bobby dengan bantal. Bobby berusaha berontak namun, karena kehabisan nafas ditambah tikaman yang mengenai jantung membuatnya mati seketika. Darah segar menguar membasahi bantal dan tangan Sophie. Wanita itu baru tersadar akan perbuatannya kala tubuh Bobby terbujur kaku. Tangan wanita itu gemetar, dengan kalut dia menggelengkan kepala. Apa yang aku lakukan? Tidak berapa lama suara notifikasi dari ponsel Bobby terdengar, beruntung ponselnya tidak dikunci sehingga Sophie dapat melihat pesan itu. Sebuah pesan bertambahnya sejumlah uang pada rekening pria itu. Ini pasti dari Ares, gumamnya sambil melirik Bobby yang tidak bergerak, perasaan takut kembali menyelimuti dirinya. Bagaimana sekarang? Sophie menjambak rambutnya frustrasi. Detik kemudian sekelebat ingatan terlintas. Dia pasti bisa membantunya, siapa lagi kalau bukan Romy? Ya, Romy pasti akan membantunya. Toh pria itu pun pasti tidak ingin berada di dalam penjara bawah tanah milik Bobby seumur hidup. Sophie menekan rasa takut dan bersalahnya. Dengan tangan bergetar disertai jantung yang berdegup kencang, wanita itu memindahkan tubuh Bobby ke atas ranjang. Menyelimuti tubuh Bobby dengan selimut. Menghilangkan jejak darah yang bertebaran di mana-mana. Menaruh bantal yang terdapat noda darah ke kamar mandi. Peluh keringat membasahi pelipisnya. Dengan begini anak buahnya tidak akan tahu jika dia sudah mati, monolognya. Sophie meraih tas ransel yang ada di sudut kamar dan berjalan mendekati brankas milik Bobby. Mengingat kembali kombinasi angka yang ditekan oleh pria itu. Bunyi jika kodenya benar membuat Sophie tersenyum sumringah. Dibukanya brankas berisi banyak buntalan uang dolar di sana, memasukkan uang itu ke dalam ransel hingga tidak bersisa. Rasa takut dan bersalahnya seolah sirna dengan rasa senang sekaligus amarah akan dendam. Ekor matanya melirik ke arah ponsel Bobby, Sophie mengetikkan sesuatu di sana. Tidak lama, sebuah deru kendaraan terdengar dari jauh. Ternyata Sophie menghubungi para anak buah Bobby agar pergi mencari sesuatu untuk pria itu. Hari ini anak buah Bobby yang berugas hanya 3 orang, merasa sudah aman. Wanita itu bergegas pergi menuju ruang bawah tanah. Terlihat sesosok pria yang meringkuk di atas lantai dingin tanpa alas sedang tertidur. Tampilannya sangat lusuh dan penuh lebam. Sikap pemberontaknya membuat anak buah Bobby selalu menyiksanya. Dengan tergesa Sophie menggoyang dan memanggil pria itu. Romy, bangun. Pria itu tidak bergeming, seperti orang mati. Sophie yang gemas membisikkan sesuatu hingga pria itu langsung terjaga. Aku akan mengeluarkanmu dari sini, cepat bangun. Pria itu mengerjap saat terjaga, dengan sinis menatap wanita yang sering menghangatkan ranjangnya itu. Baru sekarang kau mengingatku, bukankah kau senang bisa melayani tuan barumu? Aku sudah membunuh Bobby, ucap Sophie berhasil membuat mata Romy membelalak sempurna. Seringai tipis diberikannya. Kau memang wanita berbahaya. Sophie yang merasa tersinggung langsung beranjak berdiri. Sepertinya kau tidak ingin keluar dari sini, baiklah, aku akan pergi sendiri. Hei, jangan marah. Maafkan aku, ucap Romy panik. Tidak semudah itu, sahut Sophie. Apa kau bisa melacak keberadaan seseorang lewat no rekeningnya? Jika kau memiliki no ponselnya, itu akan lebih mudah, terangnya. Sophie berpikir sejenak, pasti ada kontak Ares di dalam ponsel Bobby yang dibawanya saat ini. Sepertinya ada, jawab Sophie cepat. Siapa yang ingin kau lacak? Ares, Romy menajamkan matanya kala nama musuhnya disebutkan. Kau masih mengharapkan pria yang membuatmu begini, membiarkanmu diperkosa oleh orang lain, dan mencampakkanmu. Sophie terdiam, mulutnya keluh saat mengingat kejadian buruk itu. Dirinya sudah diceraikan dan selama hampir beberapa bulan menjadi pemuas nafsu Bobby. Sadarlah, Ares tidak pernah mencintaimu.
Jika kau mau, kita bisa membalaskan apa yang telah pria itu perbuat. Dan, mengambil Hades, kau ingin merawat anak kita, bukan? Hades, anak kita, kau mengakuinya. Ya, tentu saja, Romi meraih tangan Sophie dan menggenggamnya. Sekarang statusmu adalah seorang pembunuh, apa kau mau masuk penjara? Sophie menggeleng ketakutan. Romi mengusap rambut wanita itu lembut. Kita akan pergi jauh setelah merebut Hades, aku berjanji akan berubah menjadi suami yang baik, aku akan merawat kalian, lupakan Ares. Charles, kemari. Ara, pria itu mengejar istrinya yang melambaikan tangan sambil berlari. Wanita cantik itu mengenakan baju putih terusan Brenda. Rambutnya yang panjang bergoyang-goyang mengikuti gerakannya ke sana kemari. Ara, kembali, Charles terus mengejar namun, seolah langkahnya tidak bergerak. Jarak mereka tidak kunjung mendekat. Charles, DOOORR. Suara sebuah senjata menggema membuat langkah Elara terhenti. Terlihat rembesan berwarna merah menyeruak dari perut wanita itu. Mata Charles membelalak, istrinya terkena peluru. Ara, tidak, ARAAA. Teriaknya histeris. Charles tersentak dengan nafas memburu, keringat membasahi keningnya padahal ruangan itu dingin ber-AC. Barusan hanyalah sebuah mimpi. Mimpi yang sangat buruk yang berhasil membuat hatinya gundah khawatir. Ara, di mana kau sekarang? Bisik pria itu merintih dengan rasa sesak karena sakit tidak kasat mata. Charles tidak baik-baik saja tanpa istrinya tercinta, hatinya terasa hampa dan ngilu bila mengingat kebersamaan mereka yang baru sebentar.